Shalom, selamat malam, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali kami menyapa dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari mempersiapkan hati dan diri kita untuk beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu mada syukur dan pujian kami naikkan Tuhan. Terima kasih bahwa malam ini kami boleh diberi waktu dan kesempatan bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah-rumah kami, boleh bersekutu bersama, memuji dan membesarkan nama-Mu melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam keterbatasan dan kelemahan kami memohon, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat mengerti dan memahaminya, sehingga firman-Mu boleh membawa warna baru dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Layakkan kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk boleh menjadi alat di tangan-Mu menyampaikan kebenaran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-39, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-15. Ayub 39 ayat 4 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya
Telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia mentertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung, padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan, atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar? Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Amin. Karena kita terbatas. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali ketika kita sedang menghadapi persoalan, ketika kita sedang menghadapi pergumulan dalam hidup, kita terjebak untuk menghakimi Tuhan. Menilai Tuhan itu kejam. Tidak peduli dengan doa-doa kita. Tidak menjawab, bahkan tidak menghiraukan kita yang sedang bergumul oleh begitu banyaknya persoalan. Sepertinya Tuhan bersikap tidak adil atas semua jerih lelah yang sudah kita lakukan. Setia ke gereja, rajin melayani, taat. Tetapi kenapa tidak dihargai justru penderitaan yang mendera? Bukannya kebahagiaan serta kesuksesan. Tidak jarang orang menganggap Tuhan sengaja menghancurkan hidupnya justru ketika ia sedang menikmati apa yang sudah dibangunnya selama ini. Tetapi itulah manusia yang mencoba berbantah dengan Tuhannya. Pembacaan kita malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, merupakan percakapan antara Allah dan Ayub menjelang pemulihan keadaan Ayub. Ketika Allah menjawab segala keluh kesah Ayub dengan memberikan beragam pertanyaan retorika. Dalam percakapan ini, Tuhan menunjukkan bahwa segala hal yang ada di muka bumi, segala yang terjadi dan segala yang tengah berlangsung, semua atas kuasa Tuhan. Bahkan kelangsungan kehidupan binatang-binatang yang hidup dalam dunia ini, semua karena kuasa Tuhan. Setiap pertanyaan retorika yang diajukan Allah kepada Ayub sebetulnya mau menjelaskan bagaimana seharusnya sikap orang percaya dalam menghadapi ujian yang datang. Dan pada akhirnya Ayub sadar benar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kekuasaan Tuhan yang maha besar dan dahsyat itu telah membuat Ayub sadar betapa dirinya tidak berarti dan tidak bernilai di hadapan Tuhan. Di dalam keterbatasannya,
Ayub belajar mengerti dan memahami kebesaran dan hikmat Tuhan. Nah saudara, jika Ayub bisa belajar memahami kebesaran dan hikmat Allah dalam keterbatasannya, mengapa kita tidak? Ingatlah, apapun yang terjadi dan sekuat apapun kita ini hanyalah sebintik debu ciptaan yang punya keterbatasan dan butuh pertolongan dari Allah yang menciptakan kita, yakni Allah sendiri. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersihati, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, pada malam ini kembali kami menghampiri tahta kekudusan-Mu. Syukur atas semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Penyertaan, tuntunan, pemeliharaan, bahkan nafas hidup yang masih Tuhan beri. Pada malam ini Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk dapat lebih mengerti dan memahaminya. Sehingga dalam menata kehidupan kami selanjutnya, kami mempercayakan penuh hidup kami kepadamu, menggantungkan semuanya hanya kepadamu. Sebab siapakah kami ini? Kami hanyalah sebintik debu, walau sebintik debu amat berharga di matamu.
Syukur kepadamu Tuhan. Malam ini kami membawa ke dalam tangan-Mu akan keberadaan hidup jemaat-Mu, baik yang ada di Jemaat Elim Balikpapan, atau siapapun juga yang boleh beribadah bersama kami lewat program ini di mana saja. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya. Kami memohon kepadamu Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, kuatkan dan lindungilah, serta peliharakanlah mereka di dalam menata kehidupan mereka. Mampukanlah mereka untuk bergantung penuh hanya kepadamu saja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para kepala keluarga dalam tugas tanggung jawab mereka, baik yang ada di lokasi pekerjaan maupun yang ada di kota ini. Dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, kami memohon Tuhan berkatilah jerih lelah mereka. Dalam tanggung jawab mereka sebagai suami, sebagai ayah, kiranya Engkau mengurapi mereka dengan hikmat-Mu. Begitu juga para ibu Tuhan, dalam tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pendoa syafaat, tolong pula lah mereka Tuhan. Kami bersyukur bahwa dalam tahap relaksasi ini kami diberi kesempatan untuk boleh beradaptasi lebih baik lagi. Kami bersyukur, terima kasih untuk semua itu. Terlebih kesiapan jemaat-Mu di dalam memasuki hidup baru di era new normal, termasuk dalam hal peribadahan. Tuhan, ada begitu banyak hal yang akan dipersiapkan, tetapi kami percaya Tuhan, sarana dan prasarana akan ada karena Engkau adalah pemilik bumi ini, dan kami percaya melalui siapapun Tuhan pasti mengadakannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada hari ini beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Kami menyebut dalam doa kami Ibu Dr. Selvin, Bapak Martin Dila, Cheryl, Leticia Margaret Majesti, Merita Yuliana, Stefani Kristi, Hendent, Arkana, Francis Silo Silambi, Sandra Yunidar, Grisila Sarah Haligis, Giovanni Denaquin Giovanka Tambing. Mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tetapi Tuhan, mereka juga merayakan syukur sukacita atas pertambahan usia mereka hari ini. Kami memohon berkatilah mereka Tuhan, sempurnakan syukur sukacita mereka. Begitu juga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Bapak Ian Mutu dan Ibu Tamita Bita Tumba, Bapak Martin Rangan dan Ibu Martina Tandililing, Bapak Sandi Sanrira dan Ibu Sepki Winda Lintin. Engkau memperjumpakan mereka, mereka boleh berjalan bersama dalam rumah tangga mereka, dan hari ini mereka merayakan perjumpaan kasih itu. Terima kasih Tuhan, Engkau ada sebagai nahkoda bahtera rumah tangga mereka. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Beberapa di antara saudara kami bergumul karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk anak kami Eka Boro, anak kami Nugi, orang tua kami Bapak Thomas Lungan, bahkan
saudara-saudara kami lain yang tidak sempat kami sebutkan, tapi Tuhan tahu mereka sedang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah mereka, di ruang-ruang perawatan, di rumah-rumah sakit. Bersihati kami memohon uluran tangan kasih-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan, melalui makanan, minuman, obat-obatan, melalui cinta kasih keluarga, perawatan para medis. Lebih dari itu, kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kesiapan jemaat-Mu melalui majelis gereja-Mu untuk memasuki hidup di era new normal, terkhusus dalam kerinduan beribadah di rumah-Mu ini. Biarlah semua boleh bersinergi, mengikuti setiap ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah, yang kami yakini adalah alat di tangan Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Ketika rekan kerja-Mu, para majelis gereja, pengurus OIG boleh bersinergi. Dan Tuhanlah yang dimuliakan di dalamnya, bukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang memberi diri mereka, waktu mereka, pikiran mereka untuk terselenggaranya program-program live streaming, rehat dan doa malam, pujian PPKT dan lain sebagainya melalui channel YouTube Gereja Toraja Elim Balikpapan. Berkati mereka Tuhan, dan urapi mereka dalam hikmat-Mu. Kiranya pemberian diri mereka sungguh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Baik mereka yang terlibat dalam liturgi maupun mereka yang sibuk di belakang layar. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk kota kami tercinta ini, untuk para gugus tugas COVID, baik di kota ini atau di seluruh Nusantara. Tuhan, urapi mereka dengan hikmat-Mu, beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa. Peliharakanlah kami dalam istirahat kami malam ini. Kiranya esok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus
menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam erang atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.